Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak dan Ibu, jamaah solat zuhur Masjid Ar-Rahman yang kami muliakan, dan semoga seluruh kita yang berhadir saat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dijanjikan Allah di dalam sebuah hadis qudsi, inna buyuti fil ardi al-masajid wa inna zuwari fiha umaruha. Sesungguhnya kata Allah, rumahku di muka bumi adalah masjid-masjid, termasuklah masjid kita Ar-Rahman ini. Wa inna zuwari fiha umaruha, yang datang ke masjid, hadir di masjid, duduk dia di dalam masjid, mereka itu kata Allah tamu-tamuku. Kalaulah Rasul menyuruh kita memuliakan tamu, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim daifahu, rawahu Muslim. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kemudian, hendaklah ia memuliakan tamu. Saat ini bapak dan ibu diberi kehormatan oleh Allah menjadi tamu Allah. Tentu Allah tahu cara memuliakan para tetamunya. Makin sering datang ke rumah Allah, semakin sering dimuliakan Allah. Bila Allah sudah muliakan seseorang, berkumpul masyarakat satu negeri, bahkan satu negara, ingin menghinakannya tidak akan kunjung terhina. Sebaliknya, bila seseorang sudah dihinakan Allah, berkumpul masyarakat satu negeri, satu negara ingin memuliakannya, tapi Allah tak muliakannya, tak akan kunjung mulia. Maka kalau nak mulia dalam hidup ini, dunia dan akhirat, muliakan sajalah apa-apa yang dimuliakan Allah. Salah satunya, datanglah ke masjid, hadirlah di musola, selalulah menjadi tamu-tamu Allah. Kaum muslimin, di dalam Al-Quran yang mulia, tepatnya di dalam surat Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun surat ke-23 ayat 1-2, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun, beruntung orang mukmin. Jadi secara umum, kalau kita terlahir dari keluarga orang mukmin, orang beriman, kita sudah beruntung di sisi Allah. Tapi secara khusus siapa mereka? Ini yang kita bicarakan. Yaitu kata Allah, alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Orang mukmin yang berusaha melaksanakan sholatnya secara khusyuk. Maka berusahalah awak untuk menghusuk-husukkan solat kita. Walaupun husuk yang sejati mungkin tak kita dapatkan, tapi berusahalah menghusuk-husukkannya. Abu Bakar Siddiq, dia menangis waktu solat. Paling tidak beliau mengatakan, tangis-tangiskanlah. Tak bisa menangis, Pak, tangis-tangiskanlah. Tak bisa betul-betul husuk-husukkanlah. Karena beruntung dalam pandangan Allah. Apa keuntungannya? Secara ringkas ada 5. Diletakkan di 5 surat. Yang pertama surat yang sama, surat Al-Mu'minun ayat yang ke-10 dan ke-11. Keuntungannya kata Allah, ulaika humul warithun. Mereka akan diwariskan, diberikan oleh Allah. Apa itu? Alladzina yarithunal firdaus. Surga paling tinggi, paling mewah, paling wah, yaitu surga Firdaus. Tempat berkumpulnya para rasul, para nabi, sahabat rasul, orang soleh, tabi'in, para sahabat, khairun nas, sebaik-baik manusia. Situ ngumpulnya. Dan di antara mereka ada orang mukmin di sana. Tapi siapa orang mukmin yang hadir di situ? Orang yang hari ini berusaha dia untuk menghusuk-husukkan solatnya tersebut. Kaum muslimin yang berbahagia, tempat besok di akhirat cuma 2-nya, Pak. Kalau di dunia banyak. Kalau seandainya saudara kita tidak hadir di sebuah tempat,
tetaplah berbaik sangka. Mungkin di tempat lain dia. Tapi kalau di akhirat tempat cuma dua. Kalau awak yang hadir ini tidaklah ada besok jumpa di dalam surga padahal kiamat sudah terjadi, anda payah menengoknya doh Pak. Tengok dalam neraka jumpa doh. Mana si anu itu ya? Kok tak ada dia di dalam surga? Tengok dalam neraka jumpa. Tuhnya lahangwi di dalam gosong. Padahal dia rajin mendengarkan Ustadz Wirid. Dia memang rajin mendengarkan Ustadz Wirid. Cuman waktu Ustadz ceramahnya ceramah dengan kawan. Cerita. Si anu tu dia tidak cerita. Ya dia memang tak cerita. Cuma sibuk main HP waktu Ustadz ceramah umpamanya Pak. Tapi di sini tak ada. Kaum muslimin yang berbahagia tempat cuma dua besok. Kalau tak ada dalam surga tengok dalam neraka Pak. Jumpa tu Pak. Nah awak masuk surga saja di akhirat itu sudah bahagia Pak. Konon tah lagi masuk surga Firdaus. Tapi untuk siapa itu? Orang yang hari ini berusaha untuk menghusukkan sholat. Yang kedua adalah dijelaskan di dalam surat Al-Baqarah. Surat yang kedua ayat yang ke-45. Bahwa orang yang husuk itu solat yang dilakukannya akan menjadi sarana baginya untuk mendapatkan pertolongan Allah. Kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Kata Allah, minta tolong kepada Allah, sabar solat. Sabar solat. Kenapa sabar? Karena tugas awak kan cuma memintanya kepada Allah. Soal Allah kabulkan atau tidak itu memang hak Allah, betul Pak. Jadi sebenarnya selesai minta kepada Allah awak tak boleh marah Pak, tak boleh kesal. Sabar. Soal dikabul atau tidak itu hak Allah. Baik kita menerapkan apa yang disebut oleh Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah. Kata Ali, bila doaku dikabulkan Allah, aku bahagia. Bila doaku tak dikabulkan Allah, aku lebih berbahagia. Gawat Bapak, hati yang seperti itu luar biasa bersih. Beda dengan awak, bila doaku dikabulkan Allah, aku bahagia. Bila tak dikabulkan, awak kecewa. Rata-rata begitu. Tapi Ali, enggak, beliau dijamin masuk surga. Bila doaku dikabulkan Allah, aku bahagia. Kenapa? Kata Ali, karena yang pertama pilihanku. Bila doaku tak dikabulkan Allah, aku lebih bahagia. Karena itu pilihan Tuhanku. Maka pilihan Tuhanku, Rabbku lebih baik daripada pilihan aku, kata Ali. Jadi apa yang awak minta nih Bapak Ibu, itu belum tentu yang terbaik. Mungkin baik. Cuman apa yang diputuskan Allah untuk awak setelah awak minta sungguh-sungguh, itu yang terbaik. Perlu satu sikap, sabar. Yang kedua itu sholat. Cuman sholatnya disambung di ayat selanjutnya, kalimat selanjutnya. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Sholat itu akan terasa berat kalau dijadikan sarana untuk minta tolong, kecuali orang yang melakukannya dengan khusyuk. Jangan heran Bapak Ibu, orang sering sholat kemudian ia malas meminta lagi. Awak sholat, dah sering ke sholat dah Ustaz, dah ada juga kabul nampaknya dah. Ya sholatnya bermasalah mungkin. Yang disebut sholat yang menjadi sarana permintaan itu adalah sholat yang khusyuk, dan itu perkara yang berat. Fitrah manusia ini kan suka minta tolong Pak. Awak ini Bapak Ibu bisa hidup seperti ini kalau tak ditolong oleh orang di sekitar kita, tak bisa bertahan Pak. Lahir ada ibu yang menolong, besar ayah dan ibu yang berjasa, pelajar guru yang punya andil. Untuk senyum saja awak butuh pertolongan orang. Ini solat Pak, imam 30 juz, kalau tak ada satu jamaah menolongnya, solat sendiri namanya. Saya bisa ceramah karena ada bapak ibunya Pak. Kalau kosong ini saya tidak ceramah. Ada tolong menolongnya di situ. Untuk senyum, cobalah senyum sendiri Pak. Kalau tidak ada orang, kalau tidak gilo awak disuruh orang Pak. Setengah jam Bapak menghadap kiblat, senyum atau dihadap ke dinding. Tak dapat pahala Pak. Sekilas saja jumpa dengan kawan, tarik ujung bibir ke samping, lalu dicatat oleh malaikat 1 pahala.
Tubasumika fi wajhi wa ahika sodaqoh. Senyum yang kau ukir di wajahmu lalu kau berikan kepada saudaramu sedekah. Hanya kepada saudara Pak, kepada orang, ke dinding enggak. Nampak tiang listrik. Pak kandang ayam. Perlu orang lain Pak. Kalau orang lain saja awak butuh, konon tak lagi kepada Allah. Pasti butuh Pak. Waktu senang mungkin enggak, tunggu waktu susah Pak. Waktu sehat mungkin enggak, tunggu waktu sakit. Orang Pak kalau sudah sakit masuk ke rumah sakit, jangankan minta tolong berdoa lagi Pak. Napas turun naiknya nama Allah sebutnya Pak. Sakit Bapak Pak. Iya Pak Ustaz. Allah. Napehnya juga. Kira-kira Pak kalau Allah sihatkan Pak kali ini Pak gimana? Pak Ustaz insya Allah rajin awak solat nih Pak Ustaz. Taat awak insya Allah. Tak mau apa bikin kredit enggak ada Pak Ustaz Allah lah. Rumah enggak dibongkar lagi enggak ada Pak. Atau tukar mobilnya Pajero sihat aja lah tuh Pak Ustaz rajin insyaallah taat. Kan minta tolong di dunia baru Pak. Di saat orang lain masih bisa menolong awak. Konon entah lagi besok di kampung akhirat kalau tak ada lagi pertolongan Allah nak ke mana Pak? Anak yauma yafirrul mar'u min ahihi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma izin saunu yuni. Lari semuanya Pak. Lalu apa yang bisa menjadi sarana pertolongan? Solat yang khusyuk. 3. Orang yang hari ini berusaha untuk melaksanakan solatnya secara khusyuk, maka solat yang khusyuk itu akan menjadi dinding baginya Pak, antara dirinya dan kejahatan yang bakalan dikerjakannya. Dijelaskan Allah di dalam surat Al-Ankabut surat ke-29 ayat ke-45. Kata Allah wa aqimis shalah di pertengahan ayat. Wa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dirikan solat yang kau dirikan itu kata Allah mampu mencegahmu dari perbuatan keji dan mungkar. Pak Ustaz, orang rajin solat tapi rajin maksiat. Katanya solatnya mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Itu si anu tuh Pak Ustaz. Kalau solat 5 waktu ke masjid pencuri minta ampun. Ulama menjelaskan setiap ibadah yang awak lakukan Bapak Ibu memberikan pengaruh terhadap gerak kehidupan awak. Tipe orang seperti ini walau dia rajin solat tapi mencuri, untung dia solat Pak, sehingga dia mencuri saja. Kalau sempat dia tidak solat, dia tidak hanya mencuri tapi juga merampok. Kalau tipe dia ini. Dekat rumah kami Pak Ustaz, dia perampok. Dia rajin solat Pak, tapi merampok. Untung dia rajin solat, sehingga dia merampok saja. Kalau sempat dia tidak solat, dia tidak hanya merampok saja, membunuh juga. Itu tandanya solat memberikan pengaruh. Mak-mak awak dulu ndak S1, S2, S3 ada Pak di kampung awak nih. SR sekolah rakyat. Petuahnya singkat Pak. Mak aku nak pergi dengan kawan-kawan, pergilah, hati-hati jangan tinggalkan solat. Selesai. Karena dia tahu itu yang disuruh Rasul, muru auladukum bisolah, suruh anakmu solat. Solatnya itulah yang akan menjaga anak. Sehebat apa pun awak hari ini orang tua sanggup 24 jam mengurung anak. Kalau waktu bayi sanggup wak kurung dalam kelambu Pak. Kelambu bayi itu 24 jam. Kalau udah bujang-bujang dimasukkannya dalam kelambu lah. 2-3 jam saja awak dengan dia. Apa yang menjaganya? Solat. Jadi kalau Bapak Ibu menasihati anak umpamanya solat itu sajalah. Kau pergi ke mana-mana terserah. Jangan tinggalkan solat. Solat itu baik-baik. Itu yang akan menjaganya Pak. Baik tidaknya seseorang kalau orang dahulu Pak, orang zaman dulu, bukan zaman now ini Pak, itu tetap solat ukurannya. Mencari jodoh untuk anak, tengoklah Pak. Mana jodoh kau tu nak? Itu mak. Mau dia solat enggak? Nampaknya maunya mak. Kalau mau solat udahlah tu. Bagus tu. Kalau soal rezeki datang dari Allah, penting awak usaha. Mohon maaf Bapak Ibu, beda dengan ibu zaman now, tapi tidak semua ibu-ibu yang bungkuk yang dimakan sarwangnya Pak. Yang makan cabai juga yang terasa pedas. Nah ditanyanya bukan solatnya dulu dah. Itu jodoh kau tu. Ya, maunya solat. Alangkah tu Pak. Yang ditanyanya di mananya karajo? Di mananya karajo? Di bank. Mak elok tu. Tapi menantu karajo di bank.
3 bulan sudah itu terbongkar rahasia di bangunan. Saya tidak menghina orang kerja bangunan, Pak. Ayah kandung saya kerjanya bangunan. Cuma ibu dalam bahasa orang awak Sumbarnya tak kicuh di nantarang karena terlalu materialistis. Di mana kerajona? Di bank. Ngunannya diketek. Kata ibu nan pokak kok, oh di bank ancalah tu. 3 bulan sudah itu baru bongkar. Solat mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Solat biasa saja, Pak. Lalu bagaimana kalau solat yang khusyuk? Ditutup hati oleh Allah untuk tidak mau lagi cenderung kepada yang buruk-buruk. Yang keempat, ya 5 nih, Pak. Saya tengok jam, tetap saya kontrol jam. Yang keempat, orang yang solat khusyuknya berusaha untuk khusyuk, maka solat yang khusyuk itu akan memberikan ketenangan dalamnya. Saat ini saja Bapak Ibu awak belum solat khusyuk, belum solat lagi, Pak. Ini belum solat lagi nih. Itu belum tenang betul awak. Kalau makin panjang ceramah ustaznya makin gerisah nih. Makanya saya tak mau panjang-panjang juga, tapi harus sampai juga. Selesai solat nanti pasti tenang, Pak. Ya, alhamdulillah selesai solat. Belum tentu khusyuk. Lalu bagaimana kalau khusyuk? Sifat manusia ini tidak tenang, Pak. Gelisah, sifat dasar awak ini bukan tenang, gelisah, Pak. Dijelaskan dalam surat Al-Ma'arij surat yang ke-70 kalau saya tak salah. Ayat yang ke-19 sampai 23 kata Allah, innal insana khuliqa halu'a. Sifat manusia itu berkeluh kesah. Iza masahu syarru jazua wa iza masahu khairul manu'a illal musallin allazina hum ala salatihim daimun. Sifat manusia itu berkeluh kesah, buka pintu, panas. Panas hari ya Allah. Hujan hari kok hujan pula hari ya. Salah sadonya, Pak. Pergi umpamanya ke jalan itu ada polisi, ada 20 polisi. Tak ada polisi, kok ndak ada polisi ya. Salah sado, Pak. Solat berjamaah, imam awak panjang ayat minta ampun. Pendek ayatnya la ilaha illallah, pendeknya lagi. Bagus suara imam, bergaya kali lah imam awak. Tak bagus suara imam, tak ada lebih buruk daripada itu. Lucu ustaznya, belokan golak ya ustaznya ada julujung pangka ceramah. Diam ustaznya, kaku kali lah ustaz tadi itu. Berjalan ustaz lasaknya minta ampun. Salah semuanya, Pak. Sifat fitrah manusia begitu. Bila diberi sedikit musibah saja, Pak, keluh kesahnya sekomplek, Pak. Saya kerja di rumah sakit, masuk ke sebuah ruangan, Pak. Gimana kabarnya, Bu? Dia, Pak Ustaz, matilah hambonnya, Pak Ustaz, matilah hambonnya. Mengapa ibu? Digigit somui ambo, Pak Ustaz, matilah. Kata ambo, matilah ibu. Masuk ke ruangan bapak ini, separuh badannya dimakan buaya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah Pak Ustaz, udah agak mendingan. Apa yang membedakannya? Ilal musallin. Mungkin bapak ni solat, ibu ni tidak solat. Bapak ni solat, makan buaya pun alhamdulillah, Pak. Masih bagus separuhnya, Pak Ustaz. Ibu ke digigit somui, matilah ambonnya, Pak Ustaz. Matilah ambo. Kata ambo, ya matilah ibu. Kecuali orang yang solat. Allazina hum ana solatihim daimun. Dia terus menerus solat. Daimun diartikan juga bisa dirujuk nanti, Pak. Tafsir Ibnu Katsir juga diartikan khosyi'un, khusyuk. Yang kelima, yang terakhir, orang yang hari ini berusaha dia untuk melaksanakan solat secara khusyuk, Allah berjanji membebaskannya dari fawailul lil musallin, neraka wail bagi yang solat. Siapa mereka? Allazina hum an solatihim sahun, yang lalai. Tapi bagi yang khusyuk, tertib, teratur, tumakninah, tenang, sadar dia bahwa dia sedang solat, sadar dia bahwa dia sedang menghadap kepada Allah, insya Allah terbebas dari fawailul lil musallin. Lalu apa kiat yang bisa kita lakukan? Insya Allah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Inilah 5 keutamaan yang kita dapat kalau kita mau berusaha mengkhusyuk-khusyukkan solat kita. Lebih dan kurang mohon maaf. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan kejanggalan berlabuh pada diri manusia. Kepada Allah kita mohon ampunan. Kepada manusia ini kita wajib saling memaafkan. Kita tutup dengan membaca doa kifarah majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.